warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Bapak. Pada pertemuan ini Bapak akan mencoba berbagi ilmu ya, bagaimana menentukan rata-rata dan simpangan baku. Ini Bapak akan mencoba membahas rata-rata dan simpangan baku itu dicari dengan cara rumus, cara Excel maupun cara kalkulator ya. Jadi ketiga ini sangat-sangat penting ya. Biasanya kalau waktu ujian ada yang tidak memperbolehkan pakai kalkulator kan gitu ya. Apalagi Excel. Jadi harus dengan rumus ya. Ada juga yang boleh menggunakan kalkulator. Tapi harus ada rumusnya juga. Berarti harus bisa dua-duanya ya. Nah, andaikan kalau skripsi misalnya ya itu atau praktek statistik itu boleh dengan Excel ya. Hanya saja di sini kalau menggunakan kalkulator syaratnya harus kalkulator saintifik tentunya ya. Jadi nggak bisa menggunakan kalkulator sayur TV ya, atau kalkulator dagang, kalkulator daging ya, banyak sebutannya untuk kalkulator non scientific ya. Kemudian penggunaan kalkulator scientificnya pun itu berbeda-beda tergantung dari tipenya ya, tergantung dari mereknya. Nanti Bapak akan mencontohkan salah satu cara menggunakan kalkulator hasil pinjam ya. Karena Bapak nggak punya kalkulator ya. Nah, baik, kita mulai saja anak-anak ya. Materi pertama, menentukan rata-rata dan simpangan baku ya. Kalau datanya itu berbentuk data tunggal yang menyebar tidak berfrekuensi ya. Ini Bapak dulu perbesar ya. Nah, contohnya dulu lah ya sebelum ke rumus. Nah, tentukan rata-rata dan simpangan baku dari datanya 5, 4, 3, 2, 1. Ini datanya menyebar, tidak memiliki frekuensi, tidak ada data yang berulang. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, jadi untuk rata-rata rumusnya sudah pada tahu ya, ini pelajaran mulai dari SD ya, hanya tidak menggunakan lambang seperti ini ya. SD ada, SMP, SMA, perguruan tinggi apalagi ya. Jadi X bar sama dengan sigma XI per N ya, jumlah data seluruhnya ini dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data ya gitu. Untuk simpangan baku itu ada dua ya, ada yang berasal dari data sampel, ada juga yang berasal dari populasi. Nah, ya, itu belum diganti. Perbedaan populasi dan sampel harus sudah tahu ya. Ini tinggal mengaplikasikan aja ya. Barangkali nanti durasinya terlalu panjang ya. Ini simbol dari simpangan baku ya, yang berasal dari sampel. Ini dibacanya sigma N kurang 1 ya, sigmanya sigma huruf kecil, kalau ini huruf kapitalnya ya. Jadi ini indeksnya N kurang 1, atau di beberapa kalkulator dilambangkan dengan S ya. Jadi S itu bukan sampel tapi simpangan baku yang berasal dari sampel. Di sini Bapak tidak menggunakan metode rata-rata ya. Ribet, jadi harus cari rata-rata dulu, kemudian setiap datanya dikurangi dengan rata-ratanya, 5 kurangi rata-ratanya, 4 kurangi rata-ratanya, dikuadratkan, ribet lah ya. Jadi Bapak langsung menggunakan metode seperti ini, N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan per N kali N kurang 1. Nah, di sini ada N itu banyaknya data seluruhnya, ada XI kuadrat artinya datanya harus dikuadratkan dulu baru dijumlah ya. Nah, kalau yang ini kuadratkannya terakhir ya, jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, kita lihat secara
bandingkan ini antara simpangan baku sampel dan populasi itu penyebutnya sama ya, penyebutnya sama tapi pembilangnya berbeda, n kali n kurang 1, kalau di sini n kuadrat. Kenapa? Sebab simbolnya di sini sigma n kurang 1 berubah menjadi sigma n ya. Jadi terletak perbedaan sampel dan populasi itu dari n kurang 1 dan n ya. N kurang 1-nya diubah jadi n. Nah, di sini pun sama. Jadi n kurang 1-nya diubah jadi n, berarti ini n kali n. Nah, sehingga rumusnya menjadi n kuadrat ya. Itu untuk populasi. Ya, kita langsung saja pada persoalan berikut ya. Nah, karena rumusnya itu adalah untuk rata-rata itu sigma xi per n, maka kalau manual kan ini dikuadrat-kuadratkan kan ya. Ya, ini gampang lah angka-angkanya ya, sehingga Bapak langsung aja, meskipun caranya cara manual, cara rumus ini bisa ditalar ya, 5 kuadrat, 4 kuadrat, ya, 3 kuadrat dan seterusnya. Ini dijumlahkan 15, ini dijumlahkan 55. Kalau manual kan gini ya, manual itu dituliskan sigma xi berarti 15 ya, ini berarti dituliskan 15 per n-nya itu ada 5 ya, seperti balon itu ada 5. Nah, ini ya, jadi 15 per 5 ya, hasilnya 3. Ini cara manual ya. Kalau cara Excel sudah pada tahu ya, ini kan average ya, average gitu ya. Kalau cara Excel ya, ini tinggal di blok datanya ya. Ini juga sama kan gitu. Nanti cara kalkulator ya, cara kalkulator ini Bapak selesaikan dulu untuk cara rumus ya, untuk simpangan baku dan sampel. Nah, di sini kita perhatikan untuk simpangan baku sampel, lihat ke sini. Rumusnya n sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi dikuadratkan ya, per n kali n kurang 1. Ini ada tanda akar ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini ya, rumus ini masukkan ya nilai-nilainya. Ini ceritanya cara manual ya. Nah, kalau Bapak langsung aja lah pakai, ini bukan cara Excelnya. Kalau Excelnya nanti ada perintahnya. Nah, berarti n-nya berapa? N itu ada 5 kali sigma xi kuadrat, berarti ini 55 kan, cara manual ya, dikurangi rumus ya, dikurangi sigma x 15 kuadrat berarti pangkat 2. Nah, ini adalah pembilang ya. Nah, gimana Pak kan akar? Nanti kita akar. Ini kita tulis sebagai pembilang dulu, kemudian dibagi penyebutnya 5 kali 5 kurang 1 berarti 5 kali 4 ya, 20 ya. Nah, ini seluruhnya harus diakarkan. Ya, kalau manual bisa ya, ini dienterkan dulu hasilnya 2,5. Kemudian akar dari 2,5 kan gitu ya, kalau pakai kalkulator sama hitung biasa maksudnya. Jadi 2,5 akarkan kan gitu ya. Nah, jadi hasilnya 1,58114. Bagaimana kalau cara rumus? Cara Excel maksudnya ya. Nah, sama dengan ini gini, STDEQ, artinya standar deviasi ya. Kurung buka. Ini datanya disorot. Ini datanya disorot, kurung tutup, enter kan. Nah, hasilnya kan sama ya. Nah, jadi mau cara rumus maupun cara Excel itu sama. Nah, satu lagi lah ya, untuk simpangan baku dari populasi sama ya. Ini Bapak copy aja nih. Bapak copy. Nah, perbedaannya di sini ya. Kalau di sini n kali n kurang 1, kalau populasi kan n kuadrat, berarti di sini 10 kuadrat. 10 kuadrat 5 ya datanya, berarti
per 25 n kuadrat. Iya, per 25. Nah, begitu ya. Nah, ini jadi akar 2 tuh. Akar 2-nya berapa? Nah, kita hitung. Nah, ya. 1,41421. Nah, di sini standar deviasinya pakai P. P itu artinya populasi. Kita coba. Nah, ini STDEV-P. Nah, selnya berubah ini ya. Harusnya ini dari 11 sampai 15 ya. Kan tadi di copy ya. Ngopi-ngopi siang begini jadi batal ya kalau ngopi data enggak. Ini 11 sampai dengan berapa? 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini hasilnya sama. Begitu anak-anakku untuk cara rumus dan cara Excel ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada cara kalkulator. Nah, ini dia kalkulator yang Bapak pinjam ya dari family Bapak. Jangan dilihat mereknya ya, jenisnya lah ya kan gitu. Bagaimana cara menggunakan kalkulator ya untuk mencari rata-rata dan simpangan baku? Itu langkah pertama. Tentunya kalkulator itu harus dinyalakan. Sudah nyala ya. Ini harus tegak lurus ya. Nah, ini nah, kalau nggak tegak lurus banyak angkanya ya. Nah, kemudian kita lihat ini di kalkulator itu ya ada mode. Ini mode. Nah, ya ini Bapak jelas. Ini kalau kita mau menggunakan, ini ditutup dulu segini ya. Kalau kita mau menggunakan simpangan baku, mencari simpangan baku, ini SD ya, ini SD. SD itu bukan sekolah dasar ya, standar deviasi. Ya, jadi pilih 2. Tapi kalau Anda mau reg itu regresi ya, pilih 3 gitu. Ya, kalau kom ini normal ya. Nah, jadi karena materi hari ini adalah mengenai simpangan baku, berarti kita pilih 2. Nah, ini kita pilih 2. Ya. Tandanya, nah di situ ada tulisan SD di situ ya. Ada tulisan SD, berarti ini sudah aktif. Yang pertama kali harus kita lakukan ya, di sini ada DT. DT ini fungsinya adalah memasukkan data dengan M+. Contoh ya, data yang tadi kita miliki, nah ini mohon diperhatikan. Nah, datanya ya, ini kan 54321 ya. Nah, jadi kita akan mencoba menginputkan data itu ya. Nah, cara menginputkannya ini kan 5 ya, ini pijit 5. Nah, jadi ini sudah muncul 5. Cara memasukkan datanya langsung ke M+. Nah, kita perhatikan layar tatkala dipijit M+, ini langsung 1. Jadi N sama dengan 1. Itu artinya data yang kita masukkan baru 1. Ya. Yang kedua, berarti datanya 4. Ya, 4 M+. Ini akan berubah menjadi 2. Ya. 3 M+. 2 M+, sampai data terakhir 1 M+. Nah, jadi kita sudah selesai memasukkan data sebanyak 5 buah ya. 5 data, buahnya emang nggak ada. Setelah itu di sini ada tombol di atas angka 1 itu ada S-sum ya, jadi kalau kita mau jumlah
banyaknya data, sigma X kuadrat, nah, gunakan tombol ini. Kalau di atas angka 2 ada SVAR ya. Jadi kalau kita mau mencari rata-rata simpangan baku dari sampel dan populasi, ini gunakan tombol 2. Hanya saja, nah di atasnya itu SVAR maupun SSAM itu ditulis dengan warna oranye ya, atau warna kuning lah. Ini Bapak buta kuning ya, untung tidak buta hijau ya. Nah, jadi setiap kali kita mau menggunakan tombol SSAM atau SVAR, maka dahului dulu dengan tombol shift ya. Jadi caranya gini. Misalnya ya, Bapak pijit shift 1. Nah, maka Anda perhatikan di layarnya itu muncul sigma X kuadrat, sigma X, dan N ya. Nah, tadi kita sudah menghitung data itu bahwa N-nya ada 5, sigma X-nya 15 ya tadi. Kemudian sigma X kuadratnya 55. Kita akan mengecek ya. Kalau kita ingin mengecek sigma X kuadratnya berapa, berarti kita tinggal pijit 1 ya. Kenapa? Karena di angka 1 itu di atasnya sigma X kuadrat. Kalau kita butuh sigma X berarti angka 2 ya. Begitu juga N itu berarti angka 3. Nah, caranya pijit angka 1 ya. Nah, seketika muncul sigma X kuadrat ya. Tapi kenapa 5? Itu data yang tadi sebelumnya. Nah, ini harus kita akhiri dengan memijit tombol sama dengan yang ini ya. Nah, kalau Bapak pijit tombol sama dengan, maka seketika sudah berubah ya, itu hasilnya sigma X kuadrat itu 55 ya gitu. Cocok kan dengan yang tadi. Sekarang bagaimana kalau ingin mencari sigma X? Nah, ini tidak perlu di AC dulu apalagi dipadamkan ya. Nah, jadi langsung aja muncul pijit shift kemudian 1 kan ya, ini 1. Inginnya sigma X berarti pijit angka 2 ya, pijit angka 2. Nah, sudah muncul sigma X-nya, langsung sama dengan ya, langsung tombol sama dengan. Nah, ini tombol sama dengan ya. Nah, jadi langsung 15 ya. Bagaimana untuk N-nya? Nah, sama, langsung shift 1 ya, kemudian di situ N itu angka 3 ya, pijit angka 3. Nah, baru di situ sama dengan ya, kalau belum sama dengan masih yang tadi yang terakhir 15 sigma X kuadratnya, tapi begitu sama dengan, nah itu berubah jadi 5. Nah, sekarang bagaimana cara mencari simpangan bakunya ya. Nah, simpangan baku itu ada di tombol ini SVAR ya. Jadi shift dulu, kemudian SVAR. Nah, ini sama seperti tadi. Angka 1 itu untuk mencari X bar ya, rata-rata. Angka 2 itu untuk menentukan apa itu simbol apa. Ya, itu sigma X, artinya simpangan baku dari populasi ya. Dan yang ketiga itu adalah simpangan baku dari sampel ya, kan gitu. Bolehlah yang simpangan baku dari sampel dulu. Itu tadi hasilnya 1,58 ya. Nah, kita cek ya, angka 3. Nah, jadi sudah muncul SX ya. Kemudian sama dengan ya, ini sama dengan ya. Ini perhatikan di layar, ini akan berubah langsung menjadi 1,58 sekian. Nah, cocok ya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Ini pijit shift lagi, pijit SVAR ya. Kemudian angka 2 kalau ingin simpangan baku dari populasi. Nah, ini masih hasilnya 1,58 ya, simpangan baku dari sampel. Kalau tadi setelah dihitung itu 1,4114 tadi ya, Bapak lupa lagi. Nah, kita langsung pakai tanda sama dengan. Nah, yang ini coba lihat hasilnya. Nah, ini ya.
1,414 dan seterusnya. Nah, begitu cara penggunaan kalkulator ya untuk menentukan simpangan baku. Nah, ini kan hasilnya sama ya. Hanya saja ini kan kuncinya dari memasukkan data ya. Jadi kalau kita mau menghitung data yang lain, misalnya ini kita AC-kan atau kita padamkan. Nah, misalnya ini kita padamkan ya. Nah, ini sudah padam. Kemudian kita nyalakan. Ya. Misalnya ada soal baru, misalnya datanya itu 987, ada 3 ya. Ini 9. Bagaimana cara memasukkan datanya ke DT ya? Nah, ini harus 1. Nah, ternyata ini N-nya itu langsung 6. Nah, karena data yang tadi masih tersimpan di sini ya. Nah, sehingga biasakan kalau kita mau menghitung dengan kalkulator itu langkah pertama harus hapus data dulu ya. Bapak cek dulu lah data kedua 8 ya. Misalnya ini 8 ya. Jadi kalau di M plus atau data baru ini berubah jadi 7. Nah, gitu kan ya. Harusnya kan 2 data ya. Atau misalnya yang 7 ini ya. M plus jadi 8, harusnya 3 datanya ya. Nah, gitu. Nah, jadi bagaimana cara menghapusnya ya? Data yang sudah kita masukkan. Jadi data yang kita masukkan ke kalkulator itu tersimpan di memori kalaupun si kalkulator itu dimatikan ya gitu. Nah, sekarang cara menghapus datanya ya. Nah, jadi gini. Shift. Nah, ini digit shift, kemudian mode. Nah, jadi di sini ada CLR. CLR itu clear ya. Tombolnya warnanya tadi warna oranye ya, atau kuning. Nah, sehingga di situ ada pilihan SCL, mode all ya. Bapak pilih SCL. Maksudnya SCL itu adalah start clear ya. Start clear itu artinya menghapus data statistika ya. Nah, jadi Bapak pilih 1. Nah, ada ya start clear, kemudian ikuti dengan tanda sama dengan kemudian AC ya. Kita coba apakah datanya sudah terhapus atau belum ya. Mau dicek begini boleh ya. Sip sum di situ kan ada N ya 3, ini harus 0 ya. Ini sama dengan ini 0 ya. Bukti yang paling kuat kalau Bapak tadi memasukkan 9 kemudian M plus kan 6 ya. Enggak, kalau sekarang 1 ya, karena datanya sudah dihapus yang tadi ya. Nah, begitu anak-anakku. Ini nggak bisa sekali ya, harus mencoba dan mencoba ya. Ini adalah untuk menentukan menentukan rata-rata dengan kalkulator dan simpangan baku yang tadi ya, baik populasi maupun sampel ya. Itu dulu. Kita lanjutkan. Setelah yang sebaran data tidak berfrekuensi ya. Sekarang kita akan mencoba memperluasnya ya. Sekarang datanya menyebar dan berfrekuensi. Maksudnya apa? Nah, maksudnya begini. Kalau tadi datanya 5-nya hanya 1, 3-nya hanya 1, 2-nya hanya 1 ya. Nah, ini kebetulan 1-nya 1 ya. Tapi data yang lainnya itu berulang. Nah, jadi 4 berulang, 3 berulang, 2 berulang ya. Tidak harus semuanya berulang. Nah, ini dinamakan sebaran data berfrekuensi. Maka rumus rata-rata yang tadinya X bar sama dengan sigma XI per N ini berubah menjadi sigma FI kali XI per sigma FI. Jadi disisipkan ya, yang N-nya berubah jadi sigma FI. Begitu juga untuk simpangan baku. Yang tadinya N sigma XI kuadrat ya, yang tadinya yang mana nih, yang simpangan baku ya. Kemudian di sini tidak ada F ya, tidak ada frekuensi. Nah, sekarang kita munculkan frekuensinya. Bedanya itu
Ya, ini juga sama ya, populasi sampelnya sama. Nah, ini belum diubah ya, di populasi. Populasi. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat untuk 5, kita bikin dulu tabel distribusi frekuensinya. Jadi XI 5, 4, 3, 2, 1. Ini datanya ya. Nah, harus ada frekuensi. Kita tuliskan 5-nya ada 1, 4-nya ada 3, 3-nya ada 2, 2-nya ada 3, 1-nya 1 ya. Nah, karena di rumus itu harus FI kali XI, maka kita bikin kolom FI kali XI. Artinya frekuensi kali datanya ya. Jadi 1 kali 5, 5, 3 kali 4, 12, 2 kali 3, 6, 3 kali 2, 6, 1 kali 1, 1 ya. Ini jumlahkan aja manual ya, karena nilainya sederhana. Jangan dulu dilihat yang X kuadrat dan FX kuadratnya. Kita fokus pada rata-rata dulu ya. Nah, berarti di sini sama dengan sigma FIXI. Nah, berarti yang 30 kan? Berarti masukkan 30 dibagi banyaknya data. Ini bukan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, bukan ya. Tapi banyaknya data itu di sini di frekuensi, yaitu 10 ya. Nah, ini kebetulan hasilnya sama ya, rata-ratanya 3. Di contoh yang lain pun ini 3 ya. Nah, gitu. Kebetulan ya. Nah, untuk mencari rata-ratanya ini nggak boleh ya. Misalnya tadi seperti ini sama dengan ini disorot gitu ya. Ini karena datanya sama nih ya. Tapi kalau ingin mencari Excel, ini terpaksa harus dientrikan manual ya. Bapak tuliskan di sini ya. Jadi di sini ada nomor lah ya. Khawatir nanti memasukkan datanya kurang ya. Ini nomor, kemudian ini data. Karena datanya ada 10, kita bikin nomornya, nomor urutnya 1 sampai 10. Ya, agak ribet ya dengan Excel juga kalau datanya seperti ini. Ini hanya pembuktian aja. Nah, ini sebentar. Nah, datanya kan ini 5. Ya, jadi ini fokus ke sini kan, ke soal. Berarti 5. 4-nya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. 3-nya ada 2. 1, 2. 2-nya ada 3. Ini 3. Nah, 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Dan terakhir 1. Nah, jadi ini yang kita sorot. Ya. Ini sekali lagi kebetulan hasilnya sama, jadi nggak ada masalah, seolah-olah tidak salah gitu ya. Tadi apa rumusnya untuk rata-rata average ya? Average. Nah, ini disorot itu ya. Nah, ini sama hasilnya 3. Jadi kebetulan Bapak memberikan soal yang bagus di sini ya, supaya ada penekanan-penekanannya ya gitu. Begitu untuk rata-rata. Nah, sekarang simpangan baku. Kita lihat rumusnya ya. Sigma FIXI kuadrat. Nah, berarti di sini harus ada X kuadrat ya. X kuadrat dari mana? Nah, dari sini. Dari XI ya, 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Ini manual bisa ya. Kalikan dengan frekuensi. 48 dari mana? Ya, F-nya 3, XI kuadratnya 16 ya, gitu. Jadi 3 kali 16. 18 dari mana? 2 kali 9 dan seterusnya. Ini kalau dijumlahkan ini 104. Nah, sekarang inilah ya. Bentar dulu. Nah, gitu ya. Kita coba dengan cara rumus ya, dari awal nih. Sama dengan lihat rumus ya, akarnya nanti belakangan. Buka n-nya berapa? 10 di sini ya. Kali. Nah, ini kalinya x FIXI berarti 104. Bapak tulis 104. Kurung tutup. Ini baru FIXI ya.
Setelah itu ini nggak usah dikuadratkan ya, karena sudah Fix kuadrat. Lihat rumusnya, dikurangi. Ya. FIXI dikuadratkan. Nah, berarti FIXI dikuadratkannya yang ini ya, baru 30 pangkat 2. Nah, itu dikuadratkan. Nah, itu baru pembilang ya gitu. Nah, ini sebaiknya jangan pakai tutup kurung lah. Nah, ini baru pembilang. Kita bagi. Penyebutnya N kali N kurang 1. 10 kali 10 kurang 1. Jadi 10 kali 9. Berarti 90. Nah, seluruhnya ini harus kita akarkan. Ya, boleh dientarkan, diakarkan, boleh tidak. Ini langsung aja ya. Nah, karena sudah pada bisa lah untuk cara manual mah ya. Ini hasilnya 1,5555. Kemudian bagaimana cara Excelnya? Nah, ini kalau cara Excelnya menghitung begini, STDFI ini yang dari sampel kan ya, kurung buka menyorot ini hasilnya sama dengan yang tadi 1,58. Sedangkan kalau cara rumus kan ini hasilnya ini mesti sama ya. Nah, jadi bukan dari situ ya. Nah, ini cara mencarinya untuk Excel. STDFI-nya dari sini ya, yang disebarkan yang 10 datanya. Coba kita enterkan. Ini hasilnya 1,24. Coba berarti ini ada kesalahan. Kesalahannya di mana tuh? N-nya 10. Sigma FIXI kuadratnya 104 dikurangi 30. Oh, ini belum diakarkan ya. Maaf. Ini. Begitu ya. Akarkan tuh. Ternyata hasilnya sama. Hasilnya sama, alhamdulillah. Yang ini samalah ya, Bapak kopi gitu, hasilnya kan sama. Nah, ini hanya pembaginya N kuadrat. Kalau tadi kan N kali N kurang 1, jadi N nya 10. Nah, jadi di sini pembaginya menjadi 100 ya, 100. Awas, hati-hati barangkali ada yang keliru lagi. 10 sebagai N-nya, sigma FIXI kuadratnya 104 dikurangi 30 dikuadratkan masih tetap ya, per 100 itu dari N kuadrat ya, kita enterkan. Ini 1,18 sekian. Nah, ini gimana nih? Apa perintahnya? STDFI P ya, pakai P artinya populasi. Sorot data yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya alhamdulillah sama ya gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan kalkulatornya? Ya, cara penggunaan kalkulator dari data ini ya. Jadi kita fokus kalau dengan kalkulator ini dari soal saja ya. Nah, ini ya, Bapak blok nih datanya nih. Ya. Nah, jadi dari data itu kita cukup memasukkannya ini ya. Jadi data dan frekuensinya ya, data dan frekuensinya. Ya, kita coba caranya. Jangan lupa ini dalam kondisi apa yang aktif itu SD ya. Nah, ini SD ya. Nah, cara memasukkan datanya, bentar, datanya itu 5-nya 1, 4-nya 3 ya, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 3, 1 ya. Nah, ini gini ya. Kebetulan yang 5-nya kan hanya 1 frekuensinya, jadi 5 M plus. Coba datanya masih ada nggak yang tadi? Nah, ini masih ada data yang tadi ya, jadi harusnya 1 dulu. Jadi kalau begitu dimasukkan, pertama N-nya harus sama dengan 1, kalau di sini 2. Nah, jadi bagaimana tadi cara menghapusnya? Nah,
menghapusnya adalah SIP mode SCL angka 1 ya. Kemudian sama dengan ini kita hapus datanya start clear, kemudian achieve ya. Nah, kita mulai 5 M+. Nah, karena 5 itu hanya 1. Nah, sekarang 4 itu ada 3. Nah, cara frekuensinya gini, kan 4 itu baru data ya. Nah, frekuensinya gini, SIP koma, nah nanti yang muncul titik koma di situ. Jadi itu artinya datanya 4, frekuensinya berapa? Frekuensinya 3. Oke. Nah, jadi ini kita memasukkan data 4 itu 3 sekaligus. Itu maksudnya ya. Jadi kalau tadi sudah 1, sekarang tambah 3 berarti 4. Nah, begitu kita masukkan M+, ini jadi berubah, yang 1 ini berubah jadi 4 ya. Coba kita perhatikan. Ya. Jadi N-nya 4 ya. 5 sudah, 4 sudah, sekarang 3 ya. 3 itu frekuensinya 2 ya. SIP, 2. Nah, jadi 3 itu frekuensinya 2. Nah, jadi 4 data ditambah sekarang 2 jadi 6 ya. Begitu kita plus ini menjadi 6 ya gitu. 5 sudah, 3 sudah, 5 sudah, 4 sudah, 3 sudah. Nah, sekarang 2 frekuensinya 3 ya, frekuensinya 3. Nah, dari 6 tambah 3 berarti jadi 9 ya. Ya, terakhir itu 1 ya, hanya ada 1, langsung aja kalau 1 itu. Nah, berarti ada 10 data ya. Berapa rata-ratanya seperti tadi, ini sih 2 ya, sini 2, kemudian pilih 1 sama dengan ini, sama dengan ya, rata-ratanya kan 3 sama seperti tadi. Kemudian simpangan bakunya SIP 2, kita mulai dari sampel 3, ini sama dengan Nah, Anda perhatikan 1,2472 1 atau 2 ya kalau dibulatkan 1,24722. Nah, kita perhatikan di hasil yang kita hitung itu 1,24722 ya. Ini sama persis ya gitu. Sama ya. Nah, sekarang bagaimana untuk populasinya? Berarti SIP 2. Nah, itu yang sigma nih ya, berarti pilih 2. Nah, sama dengan 1,18322. Coba kita lihat hasil di sini 1, yang ini kan 1,18322. Nah, begitu cara menggunakan kalkulator ya untuk data yang berfrekuensi. Ya. Setelah contoh data yang berfrekuensi seperti ini ya, sebaran data yang berfrekuensi. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung data berfrekuensi namun disajikan dalam bentuk kelas interval ya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Nah, misalnya Bapak punya data seperti ini ya, 8 sampai 12, 13 sampai 17 dan seterusnya. Nah, ini harus diperhatikan ujung atas ya dan batas bawahnya ini harus nyambung. 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28 ya, harus nyambung ya, sambung menyambung menjadi satu, itulah data statistik. Ya, bukan hanya Indonesia ya yang sambung menyambung. Nah, jadi ini 8 sampai 12 itu frekuensinya 2 ya, dan seterusnya. Di sini ada frekuensinya 20. Rumusnya ini sama ya dengan data yang tadi yang ini. Nah, ya ini sama persis ya. Kalau ini kan datanya tunggal, ini berfrekuensi, tapi kalau ini datanya ini dalam bentuk data kelas interval ya. Hanya perbedaannya XI di sini adalah nilai tengah ya. Nah, jadi gini cara mencari XI. Ini XI ya.
XI-nya, atau ini sekalian kita bloknya gini ya. Ya, gitu ya. Nah, ini XI-nya itu nilai tengah. Jadi nilai tengahnya itu adalah 8 ditambah 12 ya dibagi 2. Berapa ya? 8 tambah 12 dibagi 2. Berarti 20 dibagi 2 ya 10. Ya. Hanya saja nanti cara menghitungnya jangan di kalkulator, jangan begini. 8 ditambah 10 per 2. Nah, nanti 10 per 2 dulu ya. Seperti ini kalau kalkulator itu ya. Jadi 8 ditambah 12 per 2. Nah, jadi operasinya nanti akan 12 per 2 dulu. 12 per 2 itu kan 6. 6 tambah 8, 14 hasilnya. Ya. Nah, ini salah karena masa iya datanya 8 sampai 12, nilai tengahnya 14. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi ini menghitungnya begini, 8 tambah 10, tambah 12. Ini selesaikan dulu ya kalau di kalkulator sama dengan, atau boleh pakai operasi tanda kurung buka kurung tutup baru ditambah, artinya ini dijumlahkan dulu bagi 2 ya. Jadi ini 10 ya gitu. Nah, selanjutnya untuk nilai tengah yang lain ini kita tidak perlu menghitung lagi 13 tambah 17 bagi 2 dan seterusnya ya. Kita perhatikan saja. Ini 8 ke 13, berarti ini naik 5 kan ya. 13 ke 8 naik 5. Nah, artinya ini panjang kelasnya 5 ya. Nah, sehingga nilai tengahnya pun berlaku begitu. Jadi 10 tambah 5 saja, ini 15 ya. Nah, dan seterusnya. Ini kalau cara Excel ya seperti ini aja ya. Nah, ini nilai tengahnya sudah ada. Perhatikan rumusnya ya gitu. Nah, ini berarti cari FI kali XI ya gitu. FI kali XI. Nah, ini ya, kita akan mencari rumus rata-rata. Nah, berarti ini sama dengan F-nya dikalikan dengan XI-nya ya, 20. Ini kita drag saja ya. Ini jumlahnya berapa? Ini 385. Nanti ini di kalkulator tidak akan ada tombol frekuensi ya. Jadi di sini di kalkulator yang Bapak gunakan maksudnya ya, ada kalkulator lain yang memunculkan frekuensi ya gitu. Nah, jadi ini nanti dianggapnya sebagai XI kuadrat, XI saja ya gitu. Nah, demikian juga kita cari sekalian XI kuadratnya ya. XI kuadratnya ini seperti XI2 ya, kita ubah dulu di sini. Kalau XI-nya biarin aja dulu ya, yang penting kuadratnya. Jadi ini kita blok, masuk ke font ya, sorot panahnya. 2 itu kan pangkat ya, super. Oke ya gitu, kuadrat. Nah, nanti I-nya sama, hanya saja subscript ya gitu. Kita tuntaskan saja. Kalau manual 10 kuadrat, 15 kuadrat ya, dan seterusnya. Bapak anggap itu sudah bisa, nggak ada masalah ya. Ini sudah. Kemudian FI XI kuadrat ini FI XI kuadrat. Jadi bukan FI XI dikuadratkan ya, tapi si XI-nya ya yang kita kuadratkan. Font ke superscript. Oke ya sudah. Berarti ini kolom FI dikalikan dengan XI kuadrat ya sudah. Ada suara burung. Kita masukkan atau kita cari dulu jumlahnya ya. Sam ini sama ya, kopian sebelumnya ini sampel ya,
Ya, kita cari rata-rata lah. Ya, rata-rata sama ya seperti tadi sigma EBXI berarti 385 per 20. Ya, gitu ya. Nah, 19,25. Jadi ini ceritanya kan manual ya, kan gitu. Hanya kita bantu dengan Excel lah. Gitu. Simpangan baku. Nah, ini ya simpangan bakunya, rumusnya sama seperti tadi. Masukkan ke kalkulator, N-nya 20 kali ya FIXI kuadrat berarti 7.925 ya. 7.925 ya, itu baru N sigma FIX kuadrat dikurangi ya, 385 kuadrat. Nah, ini adalah pembilang ya. Kita kasih tanda kurung, begitu dibagi penyebutnya berarti ini ya 20 kali 19 380 ya, 380. Semuanya harus diakarkan ya. Semuanya pembilang dan penyebutnya harus diakarkan berarti pangkat 0,5. Anggap ini sekali lagi pakai manual ya, kalkulator. Hasilnya simpangan bakunya adalah 5,1995. Bagaimana untuk populasinya? Kita copy saja, kita ubah, mohon maaf di saum ya. Kita ubah. Nah, pembaginya aja yang berbeda. 400 dari mana? 20 kuadrat ya. Nah, hasilnya. Bagaimana kalau dengan cara Excel? Ya, nah, ini rumus lah barangkali ya. Cara rumus. Nah, sekarang cara Excel. Ya. Nah, ini nggak bisa begini. Ya, average. Ini kita buktikan bahwa hasilnya berbeda kalau kita sorot begini. Ya. Apalagi interval, ini bakalan error. Nah, ya, ini nggak bisa. Bagaimana kalau dari nilai tengah? Nah, ya, average. Ini nilai tengahnya. Ya, beda. Gitu ya, beda. Nah, jadi bukan begitu. Nah, tapi seperti tadi, cara Excel itu harus disebarkan dulu nomornya. Bapak belum menemukan ya cara yang disorot itu ya. Jadi harus seperti ini dulu. Kita eksplorasi aja ya sampai 20 data. Sampai 20 data. Kemudian masukkan datanya. Nah, yang dimasukkan ini tulis dulu data ya. Ini datanya, yang kita masukkan datanya ini yang nilai tengahnya ya. 10-nya ada 2, 15-nya ada 5 gitu maksudnya. 10-nya 2, 15-nya ada 5. Ini 15-nya ada 2 tambah 5. Kayaknya dilanjut yang ini ya. 20-nya ada 8. Ini 20. 28. Ini ada 8. Hitungnya barangkali gini, ini kan data ke-7 ya, tambah 8, ini 15, kan sisanya ini ya 4 dan 1. Nah, sekarang 25-nya ada 4, ini 25-nya ada 4 ya. Manual aja lah sedikit. Kenapa di situ? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 dan terakhir itu 30. Nah, ya. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi kita sudah memiliki 20 buah data. Ini Bapak
kecil biar kelihatan data semuanya ya. Nah, ini ya, ada 20 data, kita akan mencari rata-rata dengan average tadi. Average. Ini berapa sorot? Ya. Apakah hasilnya 19,25? Kita coba bismillah. Nah, persis ya. Jadi cara rumus dan cara Excel sama. Bagaimana untuk simpangan bakunya? Simpangan baku dari sampel. Berarti STDFI. Berbuka. Ini sorot data. Apakah hasilnya 5,199? Sama. Ya, sekarang STDFIP yang dari populasi. Kita sorot sampai di situ. Kita lihat ini. Nah, ini persis ya. Nah, jadi seperti itu saudara-saudara. Jadi mau pakai cara rumus ataupun cara Excel, nah, sama ya, harus sama. Kalau beda berarti salah, ada yang salah. Nah, kita akan membahas bagaimana cara kalkulatornya. Ya. Kita lihat lagi cara kalkulatornya. Begini. Ya, kita nyalakan kembali kalkulatornya. Ya. Kemudian kita cek berapa data, apakah sudah ada data atau belum. Nah, ini shift sum ya, ini ada N-nya. Ini ada cahaya. Ada N-nya ya, PG3. Sama dengan, ternyata ada 10 data yang sebelumnya ya. Berarti kita harus menghapusnya. Bagaimana cara menghapusnya? Shift mode pilih 1 start clear sama dengan AC. Ya. Sekarang kita akan memasukkan data tersebut. Alah, sebaraha tadi ya Bapak. Hilap deui data. Nah, ini ya. Nah, jadi sekarang kita fokus datanya itu ke sini. Nah, ini Bapak kasih tanda ya. Nah, jadi fokus ke sini ya. Sebentar dulu, jadi jangan terbalik ya, jadi jangan frekuensi dulu kemudian data ya. Jadi yang datanya dulu yang 10, 15, 20, 25, 30 ya. Nah, itu baru frekuensinya 2, 5, 8, 4, 1 gitu ya nantinya. Ya, kita coba. Nah, ini ya. Jelas. Nah, data pertama 10, jadi nilai tengahnya ya 10. Nah, ini 10 ya. Kemudian frekuensinya shift titik koma. Frekuensinya 2. Frekuensinya 2. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi kalau kita pijit tombol M+, maka si frekuensi ini akan berubah jadi 2. Ya. Nilai tengah yang keduanya 15. Masukkan frekuensinya shift titik koma, frekuensinya 5. Datanya baru 2 ya, baru 2 ditambah 5 jadi 7 kalau benar, kalau sudah diam. Benar 7 ya. Kemudian 20 shift titik koma, frekuensinya 8. Ini 7 tambah 8 jadi 15 ya. Nah, gitu. Kemudian 25. Ini 25 shift titik koma, frekuensinya 4. Jadi 19. Nah, terakhir 30. Karena frekuensinya 1 nggak usah ya, nggak usah ada shift titik koma, langsung aja M+. Nah, jadi sudah 20 data yang kita masukkan. Langsung saja lah ya, nggak usah pakai sigma-sigmanya, langsung saja ke tujuan, mencari rata-rata. Shift 2. Nah, rata-ratanya di angka 1. Tadi kalau tidak salah 19,25 ya. Kenapa ini 20? Ya belum di
sama dengan ya. Coba kita sama dengan itu kan sama ya, jadi 19,25. Kemudian simpangan bakunya ya. S dulu lah ya, yang sampel dulu ya. Yang 19,25 ini baru rata-rata. Akhiri dengan tanda sama dengan. Nah, ini ya. 5,1999. Kita coba lihat. Nah, ini hasilnya sama ya. Nah, jadi ini nih 5,199 ya, simpangan baku dari sampel. Sama persis ya. Kemudian kita cek lagi untuk simpangan baku dari populasi. Berarti yang pilih 2. Nah, gitu ya. Ini sama dengan hasilnya 5,068 ya. Betul enggak? Sama persis ya, ini simpangan baku populasi 5,068. Nah, demikian anak-anakku sekalian ya. Jadi bagaimana cara menggunakan kalkulator ya, menggunakan rumus baik dengan Excel ya, dengan kalkulator seperti ini ya, hasilnya sama ya. Ya, cara apapun kalau benar hasilnya sama ya. Jangan dipermasalahkan dengan cara yang caranya itu harus sama atau beda. Yang penting hasilnya sama ya. Dalam kehidupan begitu, banyak perbedaan tapi sebenarnya tujuannya sama ya gitu. Yang penting kita melaksanakannya ya, bukan banyak omongnya ya gitu. Kaburumatan indallah antaqulu ma la tafalun ya. Besar ya kemurkaan Allah bagi orang yang hanya bisa bicara saja, pelaksanaannya kosong ya. Naudzubillah min dzalik ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, anakku sekalian mencoba, semoga sukses, lancar ya. UTS-nya ataupun UAS-nya mendapatkan nilai yang optimal ya. Optimalkan ya usaha, maksimalkan doa, barangkali begitu kuncinya. Sekian anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.